Gimana Ya. tuh? Gimana? Saya agak mengernyitkan dahi ya. Sedikit ya. Oke, dan ternyata Nevin memang ini ya, Malaysia banget anaknya ya. Ya. Udah podcast Malaysia, acaranya pernah coach di Malaysia. Luar biasa loh Nevin. Terus sekarang prediksinya Malaysia juga. Paham banget sama Malaysia ya Nevin ya. Ya. Karena tadi kan dia pengennya katanya Pakito di gold lane, bawa Sun Shin. Dan akhirnya ngebuat memang Pakitonya digeser ke gold lane. Biar gak berhadapan dengan Esmeralda. Betul. Dan akhirnya SME-nya di match up-in dengan Direct lagi. Direct lagi. Dibongkar lagi MSC pertahanan. tahun berapa Pak? Apanya? SME Direct. 2021 ya? Pas nat lagi aku. Iya 2021 ya? RSI. Iya. 2022. 2022. 2021. 22. Ya kali. 22. Cemio ya guys ya. Iya. Pada saat itu ya. Dan sekarang, Pada saat itu. Aduh itu bocor lihat. nah itu loh kombonya dari yang mau bilang Spectre Step yang bakal bisa dibuka. Plus lagi nanti kalau misalkan ada follow up damage kan. Armornya ke break. Iya, yang penting kan armornya dibongkar dulu. Sisa damage-nya silahkan teman-teman yang lain mungkin. Karena kan untuk Direct sendiri kan punya satu kombinasi yang mungkin itu bisa sampai semuanya apa enggak. Dan tiket keluarnya lagi yang sulit untuk Direct-nya. Betul. Oke. Dan sekarang untuk keduanya masih belum terlalu seagresif di game yang pertama ya sebetulnya. Kecuali mungkin nantinya di area dari Turtle. Sementara itu Yum sudah mulai menabrakkan diri. Nah Seno. itu dia. Seno sudah mulai join ke area mid. Masih aman lagi semuanya. Karena Turtle akan muncul beberapa belas detik lagi. Betul. Oke benar 2022. 2021 mah execution ya. Tapi Aizen? Hei, apa yang terjadi? Aizan mencoba untuk pisah. Mempertahankan lagi landing yang dia miliki. Namun sekarang pertempuran kembali memecah. Dan ada Tempest of Blade yang sudah keluar pula. Terkena beberapa kabel. Beberapa kabel pedang. Malah ingat Pani. Bukan, karena lu lagi terseriput kabel kan. Iya, Suaranya tadi barusan hilang. Cuman ternyata Aizen yang bisa membalaskan keadaan dengan dapetin double kill-nya. Wow. Wow, Aizen ya. Mempertahankan laning di mana serbuannya rame pisan tadi Ul. Betul, dan juga dari SRG. Tapi tidak. Bentar, mereka bakal tetap bisa langsung mendapatkan ke arah dari Turtle-nya juga. Membayar kerugian yang sempat mereka alami tadi atas hilangnya Kram. Dan ini dia replaynya, Aizen ditabrak. Tapi backupan dari Seno juga hadir kan. Dan di situ juga untuk Yums-nya masih belum ada Fatal Link. Jadi gak ada inisiasi berlebih atau efek sisi tambahan lagi. Dan itu dia 4 pedang plus diserempet pakai selendang. Satu tarian 2 nyawa melayang. Cakep. Cakep. Hei, langsung dibalas saja Aizen. Selamat dengan satu purifying dia bawah. Yap, masih bisa selamat lah ya. Untung masih untuk GK juga. Tapi kita belum lihat nih nanti inisiasi dari Yums akan seperti apa. Karena sekarang udah level 4 kan. Udah ada Fatal Link yang bisa dibuka juga. Dan kebetulan di sini untuk GK membawakan Valier bukan Valentina. Jadi kita tidak akan melihat dua Fatal Link. Tapi ya Burst Fireball yang akan ngeganggu nantinya para fighter nih untuk SRG. Iya. Ini kan sotong bakar. Waduh, dihajar lagi. Wow. Seno mendapatkan 1 poin kill. Agresivitas Seno. Dan itu dia enaknya juga membawakan ke Link ya sekarang ya. Bukan cuma sekedar dari damage yang besar. Tapi upaya dive in kayak tadi tuh sangat-sangat bisa dilakukan. Yap, tapi ada 1 bantingan. Langsung dilakukan, dikeroyok shutdown. Layap. Segitu seorang Rom ya. Langsung instan. Brilliant damage gitu biasanya notifnya kan. Great initiation. Lo gitu gak? Enggak, jarang. Jarang ya, jarang dapet ya. Beban. Yang itu gak usah dijelasin, gue juga udah tahu. Oke. Yaga, ada 1 blessing duet. Masih bertandang tapi tidak untuk waktu yang lama karena Yaga down di tempat berbeda. What? Menjadi 1 nilai tukar begitu baik dan Seno masih ingin lebih kah? Namun di bagian belakang Innocent-nya terjebak sendirian. Ada 1, 2, 3, 4 player tadi mulai bersama-sama mengejar. Bisakah dia menyelamatkan diri dan Innocent masih selamat. Iya tadi pas dia ngejar ke Yaganya nggak pakai flicker ya. Dan untungnya masih ada flicker untuk sekarang Innocent bisa kabur. Tapi tidak dengan Turtle yang sekarang bisa didapatkan oleh GK. Lagi-lagi loh mereka agresif dan unggul. Oke. Shen selamat. Tidak ada. Entah itu baru ada tuh Fatal Link. Yups. Oke. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan. Tapi di top lane juga ada platingan ya ternyata kalau kita intip sedikit.
full lagi platingnya. Full. Cukup berbahaya. Untuk SRG sekarang yang lagi-lagi dalam keadaan cukup tertinggal. Belum terlihat gimana kombinasi dari nantinya teamfight besar yang bisa dibawakan oleh satu sama lain. Karena sama-sama punya crowd control dan juga kombinasi yang mengerikan sih, Pak. Yep. Ya kan, Spectre Step nantinya. Tapi kan di sini udah tumbang 2 kali. Ya itu ya, mungkin dari Birot juga Berita daerah tuh kayak gitu tuh. minim escape ya. Betul. Yep. Oke, Innocent. Aizen mah kuat menerima tampolan. Masih muter aja dia. Ayo tumbuk aku, tumbuk aku. Iya, dan juga di sini akhirnya ada space yang bisa diambil sama Seno untuk dapetin outer bottom turret. Farming lagi, 2-0-2. Impresif pastinya untuk KDA di 5 menit pertama ya untuk Link. Oke, Quanok. Flicker tadi. Dan Yums, wow, apa yang terjadi? Innocent down di tempat yang lain. Solo kill kah? Harusnya di bawah ya. Di bawah. Iya. Karena ya mau nggak mau kan harus ada yang didelegasikan buat megang lane jauhnya yang dari tadi udah dicoba dorong sama Seno juga. Dan yang dikirim ya potensinya hanya Innocent. Yap, dan sekarang harusnya mereka berhasil lagi mendapatkan karena satu player di mana? Di absenin nih satu persatu nih, wow. Ya ini derita hero-hero pejalan kaki ya, ketemu Glue, ketemu Valir. Itu pasti bakal cukup kewalahan apalagi nggak ada Purify sejauh ini. Yap, Flicker. Oke. Kram babak belur sih di sini. Babak belur. Iya. Gimana enggak dia benar-benar jalan kaki, Pak. Yap, sementara sekarang ada beberapa player tadi, coba lihat. Mulai mendekat, Turtle belum menjadi milik siapapun. Alright. Dan chance untuk GK bisa menyamakan kedudukan ini jadi sangat-sangat besar ya. Tapi perfect match. Perfect match dan sekarang ada satu korban. Quanok down namun di tempat yang lain. Coba lihat ada Sekis yang menjadi sebuah incaran pula. Sekis down, Tempest of Plan semua dikeluarkan. Innocent pula sempat kilang. Ini adalah menjadi sebuah hal yang begitu luar biasa dari Yaga. Dan mereka masih ingin lebih. Ada Storm yang dibiarkan begitu saja. Defense zone Karin jauh lebih aman. Namun di bagian belakang Kram mengejar. Ada Yums yang melihat dari kejauhan. Tapi masih gagal mendapatkan ke arah Seno. Dan sekarang pertempuran masih berlanjut. The Blazing Duan on point ke dalam satu area dari Yaga. Alright. Ini dia serangan demi serangan yang tiada henti bisa dilakukan oleh satu sama lain. Tapi lihat bagaimana keuntungan yang bisa diciptain oleh GK. Mereka akan secure lagi ke arah turtle-nya. Mereka nggak akan kasih nafas untuk Sekis bisa farming dengan on point. Perbedaan 2 level. Bisa dikatakan untuk hyper carry method yang dibawakan oleh SRG lumayan udah mulai flop. 12 berbanding 10 nih Itu. leveling. Aduh. Padahal semua farmingnya dikasih ke Sekis, Pak. Iya. Cuman sulit dengan 2 poin death yang harus dia terima. Objektif juga gagal didapetin. Oke. Tapi Yaga masih punya Battle Mirror rematch untuk kabur. Yap. Wow. Ada satu Tempest of Plan tadi sepertinya dikeluarkan oleh Stormy untuk menyelamatkan diri. Namun. Wow. Shen. Wah. Traceless dibawa ke turret. Tapi Ditarik lagi. pes lagi. Ayo. Dikeluarin lagi. Join ke GK aja bang katanya. Bukan gitu Mas, diajak ke situ. Salah. Salah mas. Iya maaf. Oke. Dan GK ini dominasi yang cukup mengerikan loh, 7.500. Turret Yap. mereka belum tersentuh sama sekali. Dan Betul. objektif yang bisa didapetin sama SRG cuman satu turtle aja. Hyper carry method yang masih kita pertanyakan nih ya untuk bagaimana tingkat keberhasilannya sekarang. Walaupun memang balik lagi ini tidak akan sesulit untuk membawakan dua ibaratnya carry, membagi farming dalam keadaan tertinggal. Yep. Tetap harusnya bakal dikasih ke arah Sekis. Tapi masalahnya dari tadi Sekis aja ketempelan mau apa ya? Kena bola api? Ada. Atau kena itu anak-anakan Glue? Ada. Pilih aja. Ditabrak Link ada. Link lebih ke Stormy. Tapi dari tadi Bener. ada semua deh, ada Ada semua. semua. Mau diselendangin ada. Ya, apalagi kan di sini juga udah Ice Queen nih, Quanoknya. Bakal makin bisa lagi nih megangin hero-hero yang range-nya bisa dikatakan untuk SRG ini nggak ada yang terlalu jauh loh. Yeah. Valentina, ya range-nya nggak jauh. Nggak jauh. Di Sunshin juga nggak Yep. jauh. Apalagi dengan Atlas, Pakito, dan juga Diro. Oke. Nah, mereka mendapatkan lagi satu orange buff di dalam area dari SRG dan semua Iya. keuntungan lagi. Lord muncul, waktunya GK untuk mendapatkan Lord ini kah? Iya nih, jungle-jungle udah habis. Masalahnya juga SDM ya, sumber daya minion dipaksa buat keluar dari SRG. Super Gimana? damage.
Gimana Pak? Hutan-hutan sudah gundul ya. Nggak ada sama sekali, itu cuma Tidak. sisa rumput doang yang tidak bergoyang. Seru. Habis Pak angin nih, mau kemana nih Sekis? Oke, dari Yaga sekarang sudah punya Corrosive Sight pula di dalam tubuhnya. Bersiap ini untuk bisa melakukan team fight. Santai dulu, masih tenang. Ini semuanya purple buff diambil. Ya, tanpa gangguan ya. Biasanya selalu kalau ada gangguan aja nih kalau ngeliat ada purple buff, ya kan? Oke. Tapi sepertinya untuk SRG, mereka tidak akan tinggal diam. Yumsnya sudah mencari informasi di mana keberadaan dari Lord yang sudah dicicil. Iya, cuman Sekisnya juga jauh. Ini kayaknya nggak bakal mau dikontesin gitu ya. Dan sekarang Lord menjadi milik dari GK. Iya, Let's go. hanya mencari informasi tanpa ada kontes. Sekisnya juga masih ada di atas tadi untuk setidaknya mencari yang lebih pasti. Yaitu akhirnya ada... nyanyi dia. Makanya jadi caster aja, jangan jadi penyanyi. Kalian udah tahu ya alasannya kenapa. Oke. Dari dia untuk purple buff yang kembali akan di-invade oleh GK. Yap. Hampir 10.000 sekarang perbedaan gold loh. Ini sangat-sangat mengerikan Pak. Kok bisa? Bisa lah. Tapi luar biasa. Karena oke, by prestasi kita tahu SRG pernah Ya, juga. betul. Tapi di sini tuh semua keadaannya jadi sama Pak. Dan di- semua punya kesempatan yang sama. Di MNC yang 2026 ini kayak banyak kejadian seperti itu oleh. Dan iya banyak karena region-region lain juga mengejar. Betul. Bukan tanpa alasan. GK jadi juara di MPL MENA season 9. Mereka petunjuk, hey, apa yang terjadi? What? Ditabrak. Kaden Yaganya down. Sementara sekarang saya kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Namun depan berbeda. Coba lihat ada satu besar yang bisa dihancurkan oleh GK. Keuntungan kembali mereka dapatkan walaupun harus kehilangan dari Yaga. Yap. Akankah ada inisiasi balasan Yums? Oke, didorong dan tidak ada membanting sebuah harapan. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Quanok pun langsung dihilangkan. Hanya saja damage yang begitu besar dimiliki oleh pemain dari GK. Double kill didapatkan oleh Seno. Dan chance untuk menyamakan kedudukan sekarang sangat-sangat terlihat besar Innocent. Waduh, Innocent masih berjuang tapi 3 player dimiliki oleh GK. Lenyap lagi, satu keuntungan lagi. Oke, pelan-pelan dan masih ada satu katapult yang akan dikawal oleh GK. Yap, inilah yang akan mereka rawat baik-baik guna untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Namun sekarang Stormy berjuang dan tidak terwipe out lah, sudah selesai. GK menyamakan